Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para talibah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang sisi kedua dari ciri khas ahli sunnah wal jamaah, di mana telah kita sebutkan ciri khas yang pertama dalam masalah mengambil agama. Maka kali ini kita membahas yaitu al-khasais ats-tsani, yaitu ciri yang kedua dari satu sisi fil faham, dalam sisi pemahaman, di mana mu'allif rahimahullah mengatakan wa yutamatsalu dzalika fi ittiba'i sabilis sabiqin al-awwalin minal khulafa'ir rasyidin wa sa'iris sahabati radhiyallahu anhum fi fahmi kalamillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas ahlus sunnah dalam pemahaman itu yutamatsalu dzalika, itu bisa digambarkan dalam bentuk ittiba'i sabilis sabiqin al-awwalin, dalam hal ahlus sunnah itu mengikuti jalannya as-sabiqin, orang-orang yang terdahulu, al-awwalin, dari generasi yang pertama dari masuk Islam, minal khulafa'ir rasyidin, baik dari kalangan khulafa'ir rasyidin, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, wa sa'iris sahabati radhiyallahu anhum, dan bahkan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, fi fahmil kalam, di dalam memahami firman Allah azza wa jalla, dan juga wa sunnati rasulihi, dan di dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu dzalika, sebabnya kenapa dikatakan bahwasanya dalam benarnya pemahaman ahlus sunnah itu adalah dengan mengikuti pemahaman jalannya as-sabiqil awwalin, generasi yang pertama di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Sebabnya adalah, pertama, awalan anna hadzal manhaj huwa alladhi zakahu Allahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa amara bittiba'ihi bahwasanya manhaj inilah huwa alladhi zakahu Allah, inilah yang ditazkiyah dari manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyah al-ilahiyah li hadzal ra'il, di mana tazkiyah ini adalah Allah berikan kepada generasi ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan agar kita mengikuti mereka, manhajnya mereka, cara beragamanya mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqunal
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dalam surat Taubah. Wa fi hadhihi al-ayah athna Allahu 'alal muhajirin wal ansar. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Wa wasafahum bis sabaqi ilal khairat, dan Allah menyebutkan mereka as-sabiqun dengan sifat sabaq karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdahulu di dalam melakukan kebaikan. Wa akhbara bi annahu qad radiya anhum wa adda lahum jannatin na'im, dan Allah sudah menghabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah adda lahum jannat, menyediakan bagi mereka surga, wa radu anhu, dan Allah radhiyallahu anhum, dan Allah ridha kepada mereka. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Dan banyak ayat yang lainnya menjelaskan tentang bagaimana ridhanya Allah. Selain dari surah At-Taubah, Allah jelaskan Allah ridha kepada para sahabat dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah itu telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat dirimu di bawah pohon, yaitu Baitur Ridwan. Ya. Baitul Aqabah, ya. Maka ini satu di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan tazkiyah kepada mereka seperti dalam surah Al-Fath tentang keikhlasan mereka di akhir surah Al-Fath, ya, ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Ini Allah menyebutkan bagaimana sifat orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sikapnya tegas kepada orang kafir, rahama'u bainahum, dan mereka saling menyengasihi di antara para sahabat, di antara orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujud, engkau lihat mereka senantiasa ruku sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, yang senantiasa mereka mengharap keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Ini menunjukkan Allah mentazkiyah keikhlasan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan seterusnya. Bahkan Allah menyebut sifat mereka di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Sebagaimana Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghlala fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Subhanallah. Jadi Allah mensifati mereka dengan kebaikan banyak, dengan sifat ruku, sujud, dan kebaikan hati mereka, salahul qalb, di mana mereka disebutkan oleh Allah adalah disifati dengan sebutan orang-orang yang taat dan orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, liyaghidha bihimul kuffar. Tujuan Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan di akhir ayat, liyaghidha bihimul kuffar, supaya jengkel hati orang-orang yang kafir. Dari ini para ulama seperti Imam Malik dan yang lainnya beranggapan menjelaskan bahwasanya orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang kafir karena mereka lah orang-orang yang benci kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan mereka adalah orang munafiknya umat ini.
Dan banyak ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah memerintahkan agar kita beriman sebagaimana imannya para sahabat. Demikian Allah menyebutkan sifat mereka di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Banyak. Kemudian apakah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mentazkiyah mereka? Ya. Mu'allif menyebutkan dalil yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Dan wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin, khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, para khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah, min ba'di, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, peganglah dia erat-erat, kembali kepada sunnahnya para sahabat. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Subhanallah. Ini satu bentuk dia tazkiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. La tasubbu ashabi, diulang oleh Nabi, jangan kalian celah sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, niscaya itu tidak akan mendapatkan keutamaan infaknya para sahabat yang sekedar hanya satu mud, 2 genggam jari mereka, genggam tangan mereka. Salah satu dari mereka berinfak, para sahabat berinfak hanya sekedar 1 mud, wala nasifu, atau tidak juga setengahnya. Seandainya mereka berinfak setengahnya dan kita berinfak di jalan Allah kitanya sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak bisa mengejar keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di dalam Sahih Muslim pada nomor hadis 2540. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda demikian, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, generasi para Nabi adalah generasi para sahabat. Generasi setelahnya adalah generasi para tabi'in. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, jadi tazkiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam ayatnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau bersabda, al-ansaru la yuhibbum illa mu'min wa la yabghiduhum illa munafiqun. Kaum Ansar itu tidaklah orang itu mencintai mereka, melainkan itu adalah orang yang beriman. Tanda kalau dia beriman. Dan tidak ada orang yang membenci sahabat Ansar kecuali dia adalah orang munafik. Maka membenci para sahabat tanda kenifakan, mencintai para sahabat tanda keimanan. Ini tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dari hadis Al-Barra ibni Azib radhiyallahu an. Maka perhatikan banyak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah amanah. Taib, kita lanjutkan alasan yang kedua, kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.
Thaniyan, dikatakan oleh muallif rahimahullah, ma khassahumullahu ta'ala minal khasa'is allati la tujadu 'inda ghairihim, di mana para sahabat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, ma khassahum. Jadi Allah itu memberikan kekhususan minal khasa'is, dari kekhususan yang ada, allati la tujadu inda ghairihim, di mana kekhususan itu tidak didapati pada selain para sahabat. Apa kekhususan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Di sini disebutkan, yaitu ada 5 kekhususan. Awalan, yang pertama, annahum alladhina ikhtarahumullahu ta'ala lisuhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa munasaratihi wa nashri dinihi. Bahwasanya mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka, Allah pilih mereka li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa munasaratihi, dan untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, wa nashri dinihi, dan untuk menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini kekhususan mereka. Yang kedua, annahum alladzina ashu asra tanazzuli al-Qur'ani, asra tanazzul al-Qur'ani wa sami'u ta'wilahu. Mereka itu adalah orang yang hidup di masa tanazzulil Qur'an, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa sami'u ta'wilahu, dan mereka mendengar takwilnya langsung, tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka melihat secara langsung asbabil nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi fahum qad asarut tanzil, mereka itu hidup di masa turun ayat. Wa kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hillihi wa tarhalihi, dan mereka itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Nabi ketika sedang mukim di kota Madinah atau ketika beliau sedang safar. Yarawna af'alahu wa yasma'una aqwalahu, mereka melihat perbuatan Nabi dengan kedua mata mereka. Mereka mendengar dengan telinga mereka langsung sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar sekiranya fahum absarun nasi bitafsiril wahyi, mereka adalah a'lamun nas wa absarun nas, orang yang paling jelas, orang yang paling mengetahui tentang tafsir wahyu, wa adrun nasi bi muradin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling mengenal maksud sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsalitsan, yang ketiga, alasan kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, annahumul ladzi talaqqau anir Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin. Fahum aqrabu ila sawabi wa ahaqqu bil ittiba'i
ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan yang ketiga, annahum, mereka itu alladzina talaqqau anir rasul, mereka lah yang menerima langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah, tanpa ada perantara. Kalau kita melalui perantara para ulama, kitab-kitab mereka, penjelasan-penjelasan mereka, seperti kalian, wahai anak-anakku sekalian, kalian menerima pelajaran agama berwasilah melalui kami, para guru kalian. Para sahabat tidak, mereka langsung menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Fahum aqrabu ila shawab. Karena mereka langsung menerimanya dari Nabi, mereka itu adalah orang yang paling mendekati kebenaran dibandingkan generasi sesudahnya dan sesudahnya dan seterusnya. Wa haqqu bil ittiba, dan mereka lah orang yang paling berhak untuk kita ikuti ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah. Kemudian Rabi'an, alasan yang keempat, kekhususan yang Allah berikan juga kepada mereka itu adalah annahum a'lamun nasi bilughatil arabi. Mereka adalah manusia yang paling mengilmui bahasa Arab. Wa fahmil Qur'anil Karim, dan yang memahami Al-Qur'anul Karim. Ini terbukti karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang mereka fahami. Kemudian yang kelima, ma khassahumullahu ta'ala bihi minal ilmi wal fikhi. Allah memberikan yaitu kekhususan kepada mereka berupa ilmu, dan jadi Allah tidak memberikan kekhususan kepada mereka minal ilmi wal fikhi berupa ilmu dan fikih alladzi la yujadu inda ghairihim, di mana kekhususan itu tidak didapati pada orang-orang selain mereka. Ilmu tentang agama ini, Al-Quran, dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita mau cari alasan lagi, adalah mereka adalah generasi yang kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang teruji. Wasiyaru ala manhajim, dan kita berjalan di atas manhajnya mereka, li salamatil mu'taqad, karena bersihnya akidah mereka dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, sebagaimana Allah tazkiyah di dalam surah Al-Fat tadi, di mana yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini menunjukkan bersihnya keyakinan dan bersihnya atau benar-benar ikhlasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka disebutkan oleh mu'allif berikutnya, fa ijma'us sahabati radhiyallahu anhum wa manhajuhum fid dini hujjatun yajibu ittiba'uha idza lam yujad nassun anin nabi sallallahu alaihi wasallam li anna tariqahum aslamu wa a'lamun wa ahkamun. Ya. Ijma'nya para sahabat itu dan manhaj mereka fiddin dalam agama ini hujjah, itu menjadi hujjah, dalil, menjadi alasan dalam beragama. Yajibu ittiba'uha, yang wajib bagi kita semua mengikuti ijma' mereka dan manhaj mereka. Idza lam yujad, jika tidak didapati nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentangi ijma' mereka atau manhaj mereka. Li'anna tariqahum aslam, karena
cara beragamanya mereka itu lebih selamat, wa a'lam, dan lebih berilmu, wa ahkam, dan lebih bijak. Inilah yang disebutkan oleh banyak para ulama tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah berikan tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian perkara yang ketiga, kenapa kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum? Manhaj mereka at-tawassutu wal i'tidalu fi kulli umurin. Manhajnya para sahabat dalam beragama, dalam pemahaman mereka itu adalah tawassut, bersikap pertengahan, tidak ekstrim, tidak juga meremehkan. Bainal ghulu wal jifa, antara bersikap ekstrim dengan bersikap meremehkan. Itu tawassut, bersikap pertengahan. Wal i'tidal, dan bersikap adil fi kulli umurin, dalam semua perkara, dalam akidah, dalam ibadah. Fahum wasatun fi sifatillah, maka mereka adalah bersikap pertengahan dalam mengimani sifat-sifat Allah, wal qadari, dan dalam menjelaskan tentang atau iman kepada takdir, wal iman, dan dalam perkara iman yang lainnya, was sahabah. Demikian pula dalam masalah bersikap kepada para sahabat. Ahlus sunnah itu demikian. Karena ada yang bersikap berlebihan sehingga menjadikan sebagian sahabat itu seperti Tuhan, seperti sikap orang Syiah. Ada yang bersikap ekstrim sampai mengkafirkan para sahabat, meremehkan para sahabat sampai batas mengkafirkan mereka, bersikap jafa, di mana mereka sampai mengkafirkan saking meremehkannya para sahabat. Sebagaimana juga ini dilakukan oleh kaum Khawarij. Wan nazar ilal hayati ad-dunya, dan mereka juga ahli sunnah itu bersikap pertengahan di dalam melihat kehidupan dunia ini, tidak bersikap gulu, tidak juga meremehkan. Ini mungkin yang dapat kita jelaskan tentang sikap ahli sunnah di dalam mengambil pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Pertama, alasannya karena manhajnya para sahabat dan pemahaman mereka itu ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah Allah memberikan kepada para sahabat beberapa kekhususan yang tidak diberikan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu para sahabat itu sikap mereka bersikap pertengahan, bersikap adil dalam semua perkara, sebagaimana dicontohkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.